Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Wa yu'allimu azza wa iyyakum wa ibu jamaah Allah taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita akan lanjutkan membaca hadis dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk di hadis ke-57. Silakan bisa dibuka bukunya, atau ada perbedaan hadisnya Abu Hurairah. Hadis ke-59 itu 59 apa? Hadisnya Abdullah bin Umar. Tulis. Al-hadis at-tasi' wal khamsun, hadis ke-59. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Keduanya maksudnya adalah anak dan ayahnya. Abdullah ini anaknya, ayahnya adalah Umar ibn Khattab, dan dua-duanya sahabat Nabi. Qala Ibnu Umar berkata, Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, berarti kan? Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal jum'ati, dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya'. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fil lafdin, di dalam lafaz yang lain, fa amal maghrib wal isya wal fajr wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun maghrib, isya, fajar yaitu subuh, dan Jumat, fa fi baitihi, maka dilakukan di rumahnya. Dilakukan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lafdil Bukhari, dan di dalam lafaznya Imam Bukhari, Ibnu Umar qala, bahwa Ibnu Umar berkata, haddatsatni Hafsatu, Hafsah berkata padaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat
Sajdataini maksudnya dua sujud di sini, dua rakaat khafifataini yang ringan. Ba'da ma yadlul fajru, setelah fajar shadiq terbit, maksudnya adalah setelah masuk waktu subuh. Dan itu adalah waktu yang aku tidak masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya, ya disunnahkannya, ya untuk menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, dengan istilah yang sering dikenal kalau dilakukan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qabliyah, kalau dilakukan setelah sholat fardu namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, di dalam riwayat ini hadisnya Ibnu Umar, ya, disebutkan jadi kalau dihitung ada berapa di sini? Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Imam Muslim bukan di Bukhari, yaitu Ibnu Umar mengatakan, aku menghafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat sholat rawatib. 10 rakaat itu dirinci, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 ya, 2 rakaat setelah maghrib, 6 2 rakaat setelah isya, 8 2 rakaat sebelum subuh, 10. Ini dalam hadisnya Ibnu Umar dalam riwayat yang lain. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya Ummu Habibah, itu ada 12. Ada 12. Bahkan di situ ada ziyadah tambahan, ya barang siapa menjaganya 12 rakaat ini, ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Ini disebutkan fadilahnya, yaitu akan dibangunkan rumah dia nanti di surga. Ini dalam hadisnya Ummu Habibah. Ya, sama juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ada hadisnya Ibnu Umar, ya, itu disebutkan 10, hadisnya Ummu Habibah 12. Bahkan Ummu Habibah mengatakan, sejak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk sami itu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak aku mendengar dari Nabi, aku tidak pernah meninggalkannya. Ini, ya, sikapnya para sahabat, ya, karena keutamaannya besar. Nah, tentang sholat sunnah rawatib ini ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, afdalnya dilakukan di rumah, ya, afdalnya dilakukan di rumah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika selesai sholat, ada sahabat hendak sholat sunnah, maka beliau mengatakan, ya, hendaknya kalian mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Fa inna afdalas sholat, ya,
sesungguhnya sholat yang paling utama bagi seseorang dikerjakan di mana? Fil bait, di rumah. Ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi itu lebih utama, supaya rumah juga digunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah. Yang kedua, dilakukan tidak bersambung dengan sholat wajib. Artinya ya, setelah sholat wajib jangan langsung sholat sunnah, tapi ada jeda ya, baik dengan bicara dengan orang lain. Sampai ada hadis ya, Ibnu Abbas ini sholat ya, kemudian beliau tidak sholat sunnah, beliau bicara sebentar dengan budaknya dalam rangka untuk mengamalkan ya, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis beliau melarang ya, hadisnya Muawiyah ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seseorang dia sholat ya bersama jamaah ya dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan di satu ruangan masjid. Kemudian setelah selesai ya, orang itu tidak berdiri, langsung sholat di tempatnya ya, sampai selesai. Ibnu Umar melihatnya, tapi Allah Ta'ala alam, barangkali tidak bisa dia menasihati secara langsung ya, mungkin melihat dari jauh dan sebagainya ya. Setelah selesai kemudian Muawiyah mengutus orang ya, untuk disampaikan kepada orang tersebut, jangan menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah secara langsung. Linasihati ya, kemudian Muawiyah mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu, kecuali ada fasal, yaitu jeda berupa ya, bicara takallum atau intikal, yaitu pindah tempat. Dan yang lebih utama adalah jedanya berupa pindah tempat. Jadi seandainya mau tetap sholat di tempatnya semula ya, itu hendaknya apa? Dia bicara dulu atau berzikir dulu, berzikir dulu ya. Nah, zikir itu termasuk daripada jeda, supaya tidak ya ada kesan bahwa orang ini menyambung. Jadi setelah salam kemudian berdiri langsung sholat sunnah, ini ya tidak diperkenankan. Tapi hendaknya apa? Ya, satu, dia pindah tempat, dan yang paling utama pindah tempatnya adalah pulang ke rumah lalu sholat sunnah di rumah ya. Tidak memungkinkan dia pindah tempat, mungkin di pojok sana atau pojok sini, atau jedanya berubah ya, dia bicara kepada orang ya, assalamualaikum, gimana kabarnya, kalau dia sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu sholat rawatib kalau qabliyah itu setelah ya, azan, dalam tanda kutip setelah masuk waktu. Sampai kapan? Sampai dia belum mengerjakan sholat wajib ya. Jadi misalnya ibu-ibu ya,
mau sholat apa qabliyah, yang diinginkan apa? Qabliyah zuhur. Apa yang dilakukan setelah masuk waktu zuhur? Sudah ada. Ada pun di masjid sudah berubah, suaminya sudah pulang misalnya, tidak mengapa selagi si ibu ini belum mengerjakan sholat ya, karena ada yang memahami ya kalau sudah selesai sholat jamaahnya di masjid ya nanti tidak sholat qabliyah, tidak, ya sholat di rumah. Jadi dilakukan setelah masuk waktu dan orangnya ini belum mengerjakan sholat wajib, maka disebut qabliyah. Itu sebelum melakukan sholat wajib. Dan ba'diyah waktunya kapan? Waktunya setelah sholat wajib dan sampai belum ketemu lagi waktu sholat berikutnya, sehingga panjang ini. Jadi kalau misalnya ba'diyah zuhur ya berarti waktunya setelah orang itu mengerjakan sholat zuhur sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu asar. Ba'diyah isya gimana? Ya setelah dia melakukan sholat isya sampai kapan waktunya? Sampai sebelum berakhir waktu sholat isya. Nah, pendapat yang rajih adalah ya, waktu jawaznya adalah nisful lail, pertengahan malam ya. Atau waktu daruratnya adalah selagi belum masuk waktu subuh. Jadi panjang ya. Jadi tidak mesti sholat ba'diyah ini setelah sholat wajib langsung ba'diyah ya. Ini boleh dilakukan ya, kapan saja selagi belum masuk waktu sholat berikutnya ya. Ini tentang waktu sholat rawatib ya, qabliyah maupun ba'diyah. Kemudian yang berikutnya tentang masalah sholat rawatib yang banyak sering ditanyakan, saya simpulkan ya. Boleh untuk mengqadha sholat rawatib ya. Baik mengqadha sholat rawatib qabliyah maupun sholat rawatib ba'diyah. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat qabliyah zuhur dilakukan setelah zuhur. Ya. Jadi ya mengqadha salat qabliyah zuhur ya, setelah salat zuhur. Beliau juga pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur ya, dilakukan setelah asar. Karena disebutkan dalam hadis banyak utusan yang orang-orang dari kabilah atau Bani Abdul Qais setelah sholat zuhur menemui banyak orang masuk Islam ya, sampai datang waktu asar sehingga beliau sibuk ya, tidak sempat melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Nah ketika beliau setelah sholat asar di masjid, beliau pulang ke rumah ya, beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Maka Ummu Salamah bertanya istri beliau, ya Rasulullah, engkau melarang sholat setelah asar, kenapa engkau melakukannya? Nah, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa tadi ada banyak orang-orang yang masuk Islam ya, sehingga beliau
tidak sempat untuk melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, ya, dan 2 rakaat tadi adalah sebagai qadanya. Dan ini hadis sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Beliau juga pernah mengqadha, yaitu sholat qabliyah subuh. Ini terjadi ketika beliau dalam safar. Yang mengqadha di sini maknanya adalah beliau melaksanakannya sudah di luar waktunya. Ya, dalam satu safar rombongan, ya, kemudian singgah menginap. Semua yang dalam rombongan safar itu termasuk Nabi SAW yang kelayah. Apa tahu kelayah? Ketiduran. Mereka semua baru bangun ketika pasir sudah agak panas. Sebelenget gitu loh. Ternyata matahari sudah tinggi, sudah biar, sudah siang. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berpindah tempat. Dia mengatakan, oh di sini ada syaitan. Setelah berpindah tempat tidak jauh, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan Bilal untuk adzan. Ya sudah siang ini. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Sudah siang. Ya. Setelah adzan subuh tapi sudah siang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat salat qabliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu, ya, baru iqamat dan sholat subuh. Ini. Demikian juga, ya, ada sahabat yang setelah sholat subuh, ya, dia melakukan sholat 2 rakaat. Maka ditanya oleh Nabi SAW, sudah sholat subuh kok sholat lagi? Sahabat tadi mengatakan bahwa dia terlambat, ya, tidak mendapatkan waktu untuk sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Maka Nabi SAW, ya, membiarkan, artinya tidak. Ini. Dan qadanya ini bisa langsung, ya, setelah sholat subuhnya, atau bisa ditunda sampai nanti dilakukan di waktu duha. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Adapun Jumat yang ada itu adalah ba'diyahnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, wa rak'ataini ba'dal jumu'ati, 2 rakaat setelah Jumat. Adapun qabliyah Jumat, ya, tidak ada. Yang ada adalah di sini disebutkan wa rak'ataini ba'dal jumu'ati. Ya, qabliyah Jumat tidak ada. Yang ada qabliyah zuhur. Ya, bisa dilakukan 4 rakaat, bisa dilakukan, ya, 2 rakaat. Ya. Ya. Karena tidak disebutkan oleh Nabi SAW adanya qabliyah Jumat. Ya. Bahkan kalau kita lihat hadis tentang masalah sholat Jumat atau khutbah Jumat, ya, bahwa Nabi SAW ketika keluar dari rumah menuju masjid, ya, di waktu Jumat, beliau masuk masjid langsung naik mimbar. Jadi beliau, ya, dari rumah itu, ya, sudah masuk waktu, ya, rumah beliau kan dekat masjid, ya.
pilih-pilihnya jajan itu. Jadi beliau keluar rumah langsung masuk masjid, kemudian apa? Naik mimbar, menghadap kepada jamaah, mengucapkan salam. Setelah itu beliau duduk, muadzin mengumandangkan azan. Setelah itu Nabi SAW berdiri berkhutbah, para sahabat menyimak. Tidak ada bangun lalu sholat qabliyah. Dan di zaman Nabi azannya adalah sekali, di zaman Abu Bakar sekali, di zamannya Umar adalah sekali, baru di zamannya Khalifah Utsman bin Affan 2 kali. Ya, karena penduduk Madinah sudah luas, sehingga yang pertama dilakukan di Zawiyah, ada satu tempat di dekat pasar, memberikan peringatan bahwa sebentar lagi masuk waktu apa? Waktu sholat Jumat. Nah, ketika adzan pertama masih dibolehkan untuk jual beli. Yang dilarang itu kalau sudah adzan kedua. Ya. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sholat Jumat, kalau sudah dengar adzan sholat Jumat itu adzan kedua. Kalau adzannya adalah ada 2 ya. Ya. Apa kata Allah Taala? Fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu untuk ingat Allah, yaitu datang ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual beli di hari Jumat ketika sudah azan Jumat dan dilakukan oleh orang yang dia berkewajiban untuk sholat Jumat. Bapak ini sudah azan Jumat, masih transaksi, baik transaksi offline di pasar, di warung, di toko, dia punya toko, atau online, hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah jual belinya, harus apa? Dibatalkan, nanti melakukan akad yang baru dalam mazhabnya Hambali. Adapun kalau dilakukan oleh orang yang tidak punya kewajiban sholat Jumat, seperti misalnya ibu-ibu itu tidak punya kewajiban sholat Jumat, adanya sholat zuhur. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat sudah sah dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Maka ketika sudah adzan kedua dan Jumat, ibu-ibu boleh transaksi, ya, karena ibu-ibu tidak punya kewajiban sholat Jumat. Lihat, ya. Jadi tidak ada di zaman Nabi SAW dan zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Setelah khatib naik mimbar, kita lihat apakah setelah adzan Jumat itu Rasulullah turun dari mimbar, sholat dulu qabliyah Jumat. Para sahabat juga demikian. Hendak beliau langsung khutbah. Para sahabat juga langsung menyimak langsung, tidak kemudian berdiri dulu sholat qabliyah Jumat. Nah, kita lihat, makanya tidak ada qabliyah Jumat. Sebagian fuqaha ya berpendapat qabliyah Jumat ada dikiaskan dengan zuhur, karena zuhur ada qabliyah zuhur. Tapi kita lihat bahwa zuhur dan sholat Jumat berbeda. Sisi rakaatnya sudah beda. Zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Kaifiatnya ya, kalau sholat Jumat ya disunahkan untuk mandi dulu, gitu kan? Kalau zuhur sunahkan mandi dulu dah. Nah, ya, dalam Jumat ada khutbah Jumat, zuhur ada khutbah zuhur, tidak. Sehingga Allah Ta'ala alam ya tidak boleh dikiaskan. Ya. Kalau zuhur ada qabliyah zuhur, dari Jumat ada qabliyah Jumat. Ya.
Yang ada disebut dalam hadis adalah wa raka'ataini ba'dal jum'ati, ya, dan 2 rakaat setelah Jumat. Dan afdolnya dilakukan adalah di rumah. Bagaimana di masjid? Boleh saja, tapi lebih utama adalah di rumah. Sudah masuk isya? Ini masih bunyi itu maksudnya benar tidak? Iya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita amalkan. Ini merupakan sholat tatawwu, sholat nafilah, sholat tambahan ya. Jadi jangan sampai kita merasa cukup dengan yang wajib saja. Hendaknya kita juga melaksanakan yang tatawwu, yang sunnah. Karena sholat sunnah ini juga diantara fungsinya adalah untuk menambal, menutup kekurangan dari sholat wajib kita. Ya, seperti terang dalam hadis nanti ketika di yaumil hisab, ya, orang ini sholatnya ini ada yang bolong, yang kurang sempurna, ya, kekurangannya ini nanti, ya, Allah perintahkan para malaikat, lihatlah kepada hambaku alladhihi nafilah, apakah dia punya sholat sunnah atau tatawwu. Kalau ada nanti sholat sunnah ini untuk menambalnya. Ya, ini coba. Ya, di samping juga ada keutamaan-keutamaan yang lain seperti tadi. Ya, akan dibangunkan rumah nanti di surga. Orang bingung di dunia tidak punya rumah, tapi jarang ada orang bingung mikir gimana nanti di akhirat tinggalnya di mana. Ya, jadi jangkauannya pendek sekali. Hanya memikirkan nasib di dunia, tapi tidak memikirkan bagaimana nasib di akhirat. Bahkan saking mikir nasibnya di dunia, walaupun riba KPR ambil. Tapi jarang terlintas atau berpikir mendapatkan rumah di surga. Ini jamaah di antara yang disampaikan, dijanjikan oleh Nabi SAW oleh hadis yang sahih. Ya, siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah, ya, tadi 12 rakaat ini, ya, bedanya di sini zuhur ya. Kalau di hadisnya Ibnu Umar tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah. Hadisnya Habibah adalah di zuhurnya itu sebelum zuhur rakaat. 4 rakaat bisa dilakukan langsung, 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud, sekali salam. Secara zahir daripada hadis tersebut sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum asar dan 4 rakaat setelah asar. Tapi setelah asarnya dilakukan, ya, ketika matahari masih terang, bukan. Ya, kemudian dilihat bawahnya. Wa fil lafdzil Bukhari, dan lafadznya Imam Bukhari, ada Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar berkata, hadatsni Hafsah. Hafsah berkata kepadaku. Hafsah dan Ibnu Umar kakak adik. Hafsah putrinya Umar bin Khattab juga. Dan Hafsah ini menjadi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Hafsah menjadi janda, ayahnya Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam, agak kecewa Umar. Ini Abu Bakar ini ditawarkan kepada Utsman, juga diam. Nah, ternyata lalu Hafsah dilamar oleh Nabi SAW dan dinikahi.
Barulah Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, tidak ada yang menghalangiku, tidak berat bagi aku, senang sebetulnya nih dia mau ditawari istri, udah mau gimana kan gitu. Cuma aku pernah mendengar Nabi SAW pernah menyebut nama Hafsah. Ya sekedar namanya disebut, sahabat tak berani, karena ada kemungkinan Rasulullah ada niat untuk menikahi Hafsah. Ya, adab ya. Jadi kalau Ustaz nyebut perempuan jangan berani-berani, enggak, lain lagi. Lain lagi, ini Nabi. Adabnya sahabat. Ya. Jika Umar jadi lego. Ya, awalnya kok Abu Bakar tidak mau ditawari istri, anaknya ini Hafsah. Hafsah ditawarkan kepada Abu Bakar, kepada Utsman. Baru setelah dinikah oleh Nabi, ya, diberi alasannya, ya, karena Nabi pernah menyebut Hafsah ketika bicara ini, ya, nyebut Hafsah. Nah, ini dua orang sahabat ini paham ngerti, barangkali Rasul ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Nah, jadi Hafsah ini jelas ya putrinya Umar. Nah, kita lihat Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, ini kakak adik dengan Hafsah. Kata Ibnu Umar, ya, Hafsah bercerita padaku, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yadrul fajr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan setelah masuk waktu subuh, setelah terbit fajar shadiq. Wa kana sa'atan adkhul ala nabi fiha, dan waktu tersebut, ya, waktu subuh, ya, itu waktu yang aku tidak bisa, yang aku tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maksudnya begini Pak, jadi Ibnu Umar ini sahabat yang Masya Allah sangat-sangat memperhatikan ibadahnya Nabi. Sekecil sunnah itu diamalkan, sampai sholat-sholat itu diperhatikan, termasuk gimana sholat sunnahnya. Nah, karena ya Ibnu Umar ini kakak adik dengan Hafsah, Hafsah istri Nabi, maka sering Ibnu Umar itu datang ke rumah Nabi, melihat bagaimana sholatnya Nabi di rumah. Nah, rumahnya kan tidak luas, bisa dilihat. Ya. Cuma untuk sholat ini tidak bisa, ya, karena waktunya adalah, ya, waktu subuh, ya, yaitu dilarang untuk di situ. Nah, tapi itu tidak menghalangi Ibnu Umar untuk mengetahui bagaimana sholatnya Nabi. Jadi luar biasa ya semangat thalabul ilmnya. Apa itu? Ditanyakan sama Hafsah. Ya, Hafsah menjelaskan Rasul itu, ya, Nabi itu kalau ya sudah masuk waktu subuh, beliau sholat 2 rakaat ringan, ya, khafifatain. Ringan di sini maksudnya bacaannya tidak panjang. Makanya ya sunnahnya sholat qabliyah subuh itu adalah ringan. Bahkan dalam hadisnya Aisyah, ya, saking ringannya seakan beliau hanya membaca Fatihah saja, tidak membaca surat. Ya, ini. Tapi bukan maknanya demikian. Ya, tetap beliau membaca surat, hanya suratnya surat yang pendek, ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya, atau di akhir Al-Baqarah itu sama Ali Imran ayat berapa tuh, 56 atau ayat berapa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semangatnya Ibnu Umar. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-60, karena ini tanggung, nanti insyaallah yang akan datang kita masuk babul adzan wal iqamah, ya, kita selesaikan. Al-haditsus sittun, hadis ke-60, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'abudan minhu
ala rak'atil fajri. Yang sahih dan sharih menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, atau qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dalam safar. Ya. Yang lebih utama apa? Ya bukan perbandingan lagi ya.